Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 2 Ciasem, Kabupaten Subang, dengan materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, biar semangat saya kasih pantun dulu ya. Nasi ketan ditambah ragi, buat tape untuk nostalgia. Bapak Ibu selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Oke, terima kasih. Mari kita memulai ya. Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, konsep dari kami yaitu konsep inti budaya positif ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol, berikutnya keyakinan keras dan segitiga restitusi. Nah, itulah poin-poin yang harus kita pahami tentang budaya positif. Oke, sebelumnya Bapak Ibu tolong disimak dulu. Di situ ada pertanyaan, apakah Anda setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju tidak? Ya. Oke, dikit dulu jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan belajar anak? Oke, ini mayoritas setuju ya. Oke, nanti setelah melihat baru ada, oh iya begitu. Oke, kita lanjut. Ini pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan suatu teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan untuk memahami teori paradigma baru, kita ibaratkan ilustrasinya dengan kegiatan kepala tangan. Jika Bapak Ibu memegang sesuatu di tangan, ya, sobeklah secari kertas, atau kalau tidak pokoknya di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga sekali. Kemudian ada temannya, ini mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta ibu bapak untuk membukanya. Mereka bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau yang lainnya untuk dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah Anda akan menyerah dengan semuanya itu? Ya, ya misalkan gitu ya. Ada sesuatu yang berharga di dalam tangan ini, kemudian teman dari Bapak Ibu ada yang mau membukanya. Pokoknya dengan cara apapun, dengan cara dibujuk, dirayu gitu ya, diancam, pokoknya harus terbuka. Nah, itu yang bisa mengendalikan tangan ini siapa? Diri kita sendiri, ya. Keputusan ada pada diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti ada yang merayu begitu, tidak kan ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu sebetulnya hanya sebuah ilusi ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga hanya sebuah ilusi. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki
itu juga hanya sebuah ilusi. Yang sebetulnya kan tadi kata Bapak Ibu terserah diri sendiri. Ini stimulus, perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Ya, nah ini perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita ingin mengubah orang atau kita sebagai pendidik ingin mengubah siswa itu agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Tapi berdasarkan teori kontrol itu harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik. Mereka mempunyai tujuannya sendiri, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri sendiri yang bisa mengontrol itu, bukan orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya kita ke siswa, kita tidak bisa mengontrol siswa, tapi justru harus muncul dari diri sendiri, dari diri siswanya, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu kalau stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikirnya kalau menurut stimulus respon itu menang dan kalah. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol itu pikirannya kita harus menang dan menang. Maksudnya gurunya menang, enak, si murid juga menang, enak ke hatinya, begitu ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sini biar tambah semangat, masih ingat slogan SMP 2 Ciasem? SMP Negeri 2 Ciasem, cerdas, cerdas. Sekali lagi ya, SMP Negeri 2 Ciasem, cerdas, cerdas, cerdas. Terima kasih. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Nah, di situ saya tuliskan makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk mencapai kedisiplinan ini, di sini ada teori motivasi, ada 5 kontrol posisi kontrol, ada segitiga restitusi dan kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini kita akan memahami motivasi apa yang tadi di awal ada pertanyaan dikasih hadiah, baik tidak efeknya dengan murid tersebut. Nah, teori motivasi. Motivasi ini ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Jadi siswa nurut, murid nurut, mau ini mau itu karena menghindari hukuman, karena takut. Tapi sebetulnya belum tentu di hatinya begitu, ya. Kemudian yang kedua, masih motivasi ekstrinsik, itu untuk mendapatkan imbalan. Nah, mungkin seperti tadi yang pertama saya contohkan, ya. Jadi si murid melakukan sesuatu karena hanya untuk mendapatkan imbalan. Entah itu imbalannya berupa materi maupun non materi. Kalau di sekolah mungkin nilai, ya. Kemudian kalau masih di motivasi ekstrinsik, yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu maksudnya kemana?
intrinsik, iya. Jadi motivasi ekstrinsik tadi ada dua, yang intrinsik itu hanya menghargai diri sendiri. Jadi si murid atau kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kata hati sendiri. Jadi kontrol kendali semuanya ada di diri sendiri, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita. Ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita lebih jelasnya ada bagiannya ya. Segitiga restitusi itu langkah-langkahnya yaitu untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Yang kedua itu penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, dan yang keempat kesenangan, kelima itu kebebasan. Oke. Kita kembali lagi ke makna disiplin. Berdasarkan dari bahasa Latin, disiplin ini artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Namun di budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi budaya itulah yang sudah membuat arti disiplin sebenarnya menjadi seperti itu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Arti sebenarnya tadi disiplin itu sebetulnya belajar, ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi yang merupakan motivasi eksternal, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga masih merupakan motivasi eksternal. Kemudian menghargai diri sendiri, ini merupakan motivasi internal. Nah, inilah yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu muncul dari hati sendiri. Nah, itulah yang harus kita gali itu, ya. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, ada ini kalimatnya dihukum oleh penghargaan. Mungkin tidak kita dihukum oleh penghargaan. Ya. Nih, poinnya yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misalkan kita mengasih penghargaan kepada seseorang atau kepada murid, itu nanti ada efeknya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum juga. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan juga merusak hubungan. Itu dapat dari penghargaan. Misalkan kalau kita di kelas nih, biasanya kalau siswa ada yang muncul aktif gitu ya, aktif atau cerdas, dia ulangan selalu yang terbaik, nilainya yang tertinggi. Sebelum saya tahu ini, saya pun pernah melakukan hal seperti itu. Ada nilai yang tertinggi di kelas itu siapa? Misalkan si Dewi saya kasih hadiah. Ternyata setelah belajar ini, ternyata penghargaan juga itu bisa menjadi penghukum. Kenapa? Karena jadi tidak ada lagi motivasi selain si anak itu untuk mendapatkan hadiah. Ya, dari dirinya bukan saya ingin belajar tuh untuk bisa, untuk tujuan dia belajar itu apa, bukan, tapi tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan
hadiah, untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian efek dengan teman lain juga ada. Si teman yang mungkin tidak mampu atau yang kurang gitu ya, yang kurang, dia sudah menyerah terlebih dahulu. Ada ulama itu bisa, pastinya ulama mau menang hadiah gitu ya. Dia jadi udah down dulu Jadi misalkan saya nih pelajaran saya, pelajaran buta bima merah hadiahnya kasih etawai gitu. Pasti ulama temenan gitu bisa. Itu jangka pendek. Maupun nanti jangka panjangnya dia mungkin merasa dengan saya gitu yang mengajari seperti itu, mungkin dia punya efek yang lainnya. Kemudian dihukum oleh penghargaan ini, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kualitasnya tadi seperti yang sudah saya katakan, jadi si anak tidak akan meningkat karena dia tidak memiliki niat dari hati sendiri, ya. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas. Mungkin ini kreativitas di sini untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri, ya. Karena dia merasa sudah saya segini aja udah dapat hadiah, teman-teman saya nggak mampu, pasti saya dapat hadiah, dengan tanpa berusaha yang lebih keras lagi. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya bentuk program kebajikan. Di sini ada 5 poin, yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, dan beri pengakuan secara konsisten. Begitupun dengan fokus pada proses. Oke, Bapak Ibu bisa dibaca ya. Nah, di sini ada contoh-contoh tindakan guru. Yang pertama, ada guru yang menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini maksudnya jika ada anak yang terlambat, ibu bapak memberikan apa itu ya? Hukuman atau konsekuensi itu namanya. Hukumannya atau konsekuensinya seperti itu, suruh nulis 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Misalkan ada yang terlambat di upacara atau lagi pembiasaan yang telat. Kamu telat, lari sana 2 keliling. Itu namanya hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya. Kemudian kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu, Bu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya. Dan yang terakhir nih, guru PJOK nih. Ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Iya betul, memang guru SMP Negeri 2 Ciasem cerdas ya, sesuai dengan slogannya. Betul Bu Rahma ya. Kenapa? Jadi apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu? Kalau hukuman muridnya nggak tahu dia akan dikasih perintah seperti apa. Nah, kalau konsekuensi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati. Iya. Menurut saya. Iya. Iya betul. Begitu juga bisa. Jadi hukuman itu betul ya. Jadi kalau hukuman sebetulnya hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dilanggar, ya. Tidak ada kaitannya seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Padahal dia kan terlambat, tapi kok hukumannya suruh nulis, kan nggak nyambung ya. Nah itu jadi
PJOK, jadi ada kaitannya. Itu namanya konsekuensi. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Kalau hukuman itu betul-betul membuat anak sakit. Sakitnya bisa sakit hati, bisa sakit mental atau fisik ya di sini. Untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu pendek. Hanya jangka waktu pendek saja, hanya sesaat. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Dan hukuman itu sifatnya paksaan. Ya, paksaan. Kamu harus begitu. Dipaksa. Sedangkan kalau konsekuensi itu menjadi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu untuk hukuman. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, konsep diri yang baik. Oke, kemudian hukuman juga ada marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau murid tersebut mendapatkan hukuman. Sebetulnya si anak marah, hatinya mah, tapi dah kumaha, anu ngahukumna gurunya, gak bisa ngelawan cenah. Tetap di hati dia pasti merasa marah. Ya, tapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu akan murid akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau time out ya. Selanjutnya ini ada identitas gagal dan identitas sukses mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu pokoknya produk gagal ya, kalau hukuman tidak bagus maksudnya ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kan kita tidak mau ya. Kalau si murid terus-menerus mendapatkan atau selalu menyakitkan bagi dirinya. Nah, kita harus belajar untuk memberikan konsekuensi saja. Kalau konsekuensi, si murid akan tahu, oh iya, kalau pelajaran agama terlambat, saya harus ngaji misalkan 5 ayat. Itu bagus. Jadi udah sadar, oh pasti tahu si konsekuensinya ya. Kemudian kalau restitusi ini lain lagi. Kalau restitusi ini mempunyai pilihan. Kemudian ada juga tidak nyaman untuk murid, anak ya, untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau untuk restitusi itu memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dan seterusnya ya. Nah, dari tadi saya ngomong restitusi. Ya, Bu Ayu dari tadi ya. Ya, inilah restitusi Bapak Ibu ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah, untuk masalah mereka yang hadapi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itulah restitusi. Selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri restitusi itu? Bagaimana ya? Nah, mungkin sepertinya dari Bapak dan Ibu sebetulnya ada yang pernah melakukan restitusi ini, tapi tidak sadar karena nggak tahu restitusi itu naon gitunya.
Pasti seperti Bu Rama, Pak Wahyu yang di BP ya, ini pasti sering melakukan restitusi, cuman kita tidak sadar bahwa itulah langkah-langkah restitusi sebetulnya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, tawaran. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri dulu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi, ya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, mungkin itu restitusi ya. Bu Rama mungkin pernah ya melakukan restitusi, tapi kadang kita nggak sadar itu teori apa ya. Seperti saya juga pernah, cuma baru sekarang tahu ilmu restitusi. Nanti ada segitiga restitusi ya. Oh, berarti dulu saya pernah begini, dulu saya begitu, termasuk tadi ngasih penghargaan ya. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum? Ya, ini baru ngetren di tahun ini di kurikulum Merdeka ya. Keyakinan kelas ini, mengapa sih tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya enggak? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kan kita udah punya peraturan. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, misalkan nih, misal ini kejadiannya kondisinya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Coba, ada nggak nilai-nilai kebajikannya di situ? Pemerintah mengeluarkan peraturan seperti itu. Mengapa kita harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan atau bila mengendarai kendaraan roda 2? Di situ Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, yaitu menghindari panas matahari, untuk keselamatan. Berarti di situ ada nilai kebajikannya, yaitu keselamatan dan kesehatan, ya kan? Untuk diri kita sendiri sebetulnya, bukan untuk pemerintah atau si pembuat kebijakan tersebut. Kemudian ada lagi peraturan yang kemarin waktu kita pandemi ini. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di situ ada, iya betul Bu Rahma ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi di dalam peraturan tersebut sebetulnya ada nilai kebajikan untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir nih, contoh kondisi terakhir. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, atau kalau siswa tepat waktu datang ke sekolah? Iya, betul Bu Aini. Itu untuk mendisiplinkan ya. Jadi nilai disiplin di situ ya. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada dua ya. Ada dua di sini, kesepakatan kelas yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba, adakah di situ keyakinan kelas? Sebelah kanan. Sebelah kanan dari Bapak itu ya? Yang ini ya. Sepakat kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan
teman. Nah ini sifat-sifat keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku negara maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini biasanya ini yang menjadi apa ya, patokan kita. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu biasanya dalam pernyataan positif, tapi kalau peraturan biasanya masih kalimatnya negatif, pernyataannya masih negatif, ya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu apa? Peraturan. Kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan itu iya, buanglah sampah pada tempatnya. Cakep Pak Agus ya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, ya. Kalau peraturan selalu di kalimatnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya ada di perpustakaan nih, peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas diganti di situ dengan kalimat positif atau nilai kebajikan, yaitu tanggung. Nah, contoh berikutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Ya, nilai kebajikannya di situ ada menghormati orang lain. Jadi istilah menghormati orang lain ini luas cakupannya, ya. Salah satunya tidak mengganggu orang lain. Kemudian ada lagi peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kalau peraturan kan biasanya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini sama, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Karena kan bisa kita udah masuk kita sedang belajar, tiba-tiba muncul kan, ya si murid datang, assalamualaikum, berarti mengganggu kan? Ya mengganggu atau mengulangi haknya orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Kalau keyakinannya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Sebetulnya nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Itu masih masuk ke menghormati, ya. Gunakan masker dan jangan berlari, itu ke keselamatan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 poin tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sangat butuh itu, paling dasar, ya. Rasa kasih sayang dari orang lain dan kita diterima. Seperti kemarin pas ajaran baru, mungkin ya untuk guru-guru baru di sini, Bu Lia, Pak Ahmad, mungkin punya kebutuhan yang paling mendasar. Saya mau ke SMP Negeri A, pengajiannya diterima enggak ya sama rekan-rekannya, mungkin punya perasaan seperti itu, ya kan? Nanti gimana, saya nanti dikucilkan nggak di sana, orangnya pada baik-baik, ya berana orang curhat seperti itu, ya.
penguasaan. Penguasaan di sini tentunya kalau ya seperti ibu dan bapak yang masih baru-baru di sini tentunya harus menyesuaikan diri untuk bisa menguasai lingkungan di sini ya. Yang kata Bu Ratna, saya tahunya dari Bu Ratna. Kalau di sana mah Bu, kelas teh cuma berapa? Kalau nggak salah 3 kelas ya. 2 kelas di sini mah banyak pisan ya kelasnya. Ya mungkin itulah salah satu untuk menyesuaikan supaya bisa menguasai kondisi di sekolah baru. Kemudian ada kesenangan. Ini juga kebutuhan dasar. Kita tidak mungkin tinggal dalam satu lingkungan, tapi kita tidak merasa senang. Mungkin tidak. Kita tinggal di suatu tempat, di suatu lingkungan, tapi kita tidak mendapatkan kesenangan sama sekali. Akan bertahan tidak? Tidak, karena kita juga butuh kesenangan ya. Kemudian kebebasan dan yang terakhir bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini paling dasar sekali ya Bapak Ibu ya. Bertahan hidup itu contohnya kita harus memenuhi kebutuhan pangan ya. Kita harus makan, tempat tinggal, pakaian, itu yang paling mendasar untuk bertahan hidup. Nah, ini ada 5 posisi kontrol di manakah posisi kita yang sebenarnya saat ini dalam menghadapi murid-murid yang ada di sekolah ini. Kira-kira yang mana? Di sini ada 5 posisi kontrol. Biasanya yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana ini? Sebagai mana ini? Yang mana nih? Sebagai penghukum ada Bapak Ibu guru yang sebagai penghukum? Iya. Disesuaikan dengan situasi. Iya. Tapi apakah itu baik untuk siswa? Ya. Sebagai penghukum pasti ada ya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah ada? Sebagai teman. Ini yang biasanya gurunya bestian dengan murid ya. Karena kita merasa ingin dekat dengan murid. Jadi kita sok bestian gitu ya dengan teman, dengan murid-murid di sekolah. Kemudian sebagai pemantau. Ini biasanya BP ini atau wali kelas juga ya. Sebagai pemantau. Ini anaknya kenapa? Pakai baju lengkap wae, di sepatunya butut misalkan. Kekelilingan wae, ya. Mungkin seperti BP akan atau wali kelas mungkin menyiasati. Ini sebenarnya anak apa gitu ya? Kenapa? Misalkan tidak berpakaian lengkap seragamnya. Apakah anak ini tidak bisa membeli? Apakah anak ini memang tidak mampu? Ataukah emang anak ini memang tidak peduli dengan aturan dan lain sebagainya? Ya, itu pemantau itu, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir ini yang disebut identitas berhasil atau sukses ini, Bapak Ibu harus menerapkannya sebagai manajer. Ya. Bagaimana sih sebagai manajer ini? Ya, nih guru sebagai penghukum, kita bahas satu-satu ya. Bapak Ibu guru sebagai penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir murid. Tidak ya. Pokoknya guru-guru di sini mah hebat, cerdas untuk menangani masalah yang ada di sekolah ya. Tidak seperti itu caranya. Kemudian, kalau pembuat merasa bersalah,
berceramah dulu, kemudian menyatakan seharusnya kamu tuh begini, ya, atau ibu kecewa dengan kamu, kenapa nilai ulangannya jelek, iya, seperti itu ya. Nah ini yang posisi sebagai teman nih, kalau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Tadi itu menghitung belah kayak si Eta cara pakai atribut lengkap, seragamnya kos gitu, nggak pantas pakai sepatu begitu. Nah kita hitung dulu. Mungkin kita tanya ya, rumahnya di mana, bekalnya berapa, orang tuanya ngasih uang berapa, atau penghasilannya berapa, atau kerjanya di mana, diselidiki. Berarti kalau betul-betul memang tidak mampu ya pantas jadinya ya anak seperti itu. Tapi ada juga kalau sudah dipantau ternyata memang anaknya yang tidak apa, yang tidak mau mengikuti ya. Kemudian kalau sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan mulai dari kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Misalnya ada yang nyontek nih, Bapak Ibu guru itu tidak langsung marah, tidak langsung mau nyontek baik. Tidak seperti itu, tapi kenapa kamu mencontek? Pasti kamu punya alasannya. Iya, tidak apa. Iya. Kemudian tanyakan juga apa yang sudah kamu langgar kalau kamu melakukan hal seperti itu. Terus keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kalau kita sudah punya keyakinan di kelas, berarti tidak jujur karena sudah mencontek. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya juga sama. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan ya hukuman dari ibu. Itu dulu sebagai penghukum sekali ya. Awas ya mengerjakan PR. Nah, seperti itu ya. Itu posisi guru sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat orang merasa bersalah, nih kalau pembuat orang merasa bersalah kalimatnya seperti ini pasti. Kamu seharusnya sudah tahu, kamu seharusnya apa kejadiannya. Kemudian kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya ibu begitu ya. Misalkan kayak Bu Rahma, Ibu Date sudah beberapa kali mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Ibu Rahma merasa capek. Kamu seharusnya jangan begitu. Mungkin kalau Bu Rahma kan gitu ya. Nah itu Bu Rahma sebetulnya sudah di posisi pembuat orang merasa bersalah. Tapi ada lagi yang lebih bagus ya Bu ya. Ada lagi yang lebih bagusnya ini yaitu sebagai manajer. Nah kalau sebagai manajer ini pertanyaannya atau perkataannya sudah lain lagi, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, setelah menyadari, kemudian tindakan apa yang akan kamu lakukan atas kesalahan kamu. Nah itu muncul dari hati sendiri. Biasanya anak suka, kalau yang baik ya biasa suka, setelah ini saya berjanji Bu tidak akan mengulanginya lagi. Biasanya seperti itu ya. Nah itulah sebagai posisi manajer. Kemudian kalau hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau Bapak Ibu ada di posisi penghukum, ini si murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau Bapak Ibu posisinya ada di penghukum, biasanya misalkan seperti ini. Misalnya kalau pelajaran PKN kamu tidak mengerjakan tugas,
Nah, si murid itu akan berontak sebetulnya dalam hatinya ya. Kemudian, tapi tidak ya Bu Aida. Nah, sebetulnya itu anak akan muncul planning berikutnya. Planning berikutnya si anak itu akan berontak dan menyalahkan orang lain atau berbohong, berbuat bohong. Misalkan membuat alasan, Bu, sebetulnya saya sudah mengerjakan tugas, tapi bukunya ketinggalan, Bu. Nah, itu sebetulnya untuk menyelamatkan diri ya. Nah, itu efek dari posisi berhukum. Kemudian, kalau membuat orang merasa bersalah, ini nanti hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Sama ya. Misalkan kamu tuh deli telat, deli bolos. Nah, anak itu di hati punya ini lagi, punya nanti akan punya rencana berikutnya. Oh, sekarang dibeginikan nih. Saya bolos. Oh, ternyata penanganannya seperti ini. Si anak nanti masalah lain, bisa jadi berbohong juga. Ya, misalkan kamu bolos kenapa? Ibu, saya kemarin bukan bolos tapi mau ngambil buku pelajaran IPA atau bahasa Inggris untuk pembenaran kesalahan yang dia lakukan. Ya, padahal tidak. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini biasanya kalau guru memposisikan diri sebagai teman, ini biasanya si murid akan menjadi ketergantungan. Ketergantungan bagaimana? Ketergantungan biasanya karena sama Bu Dia sudah bestie, saya mah nggak apa-apa, misalkan nggak ngerjain tugasnya, Bu Dia mah udah bestie gitu ya. Nah, jadi si murid itu merasa diselamatkan. Jadi dibiasakan seperti itu, merasa ya udah aman. Itu posisi kita kalau sebagai teman. Jadi ketergantungan betul-betul. Kalau enggak, misalkan orang lain belum tahu nih, sedangkan dia sudah dekatnya dengan guru, misalkan Bu Dia di sini. Bu Dia selalu memberi informasi lebih cepat dibandingkan ke orang lain, misalkan, nanti besok ulangannya. Saya pakai dapat informasi duluan kan, nomor 1 pokoknya dengan Bu Dia mah bestie pokoknya Mbak ya. Itu kira-kira bagus tidak? Tidak ya, kurang baik ya. Kalau sebagai teman, apalagi di zaman sekarang, generasi Gen Z ya, generasi Gen Z, yang saya baru kemarin mengikuti seminar, saya baru tahu bahwa saya juga ternyata ada di posisi transisi di akhir generasi X dan Y, awal Y, akhiran X. Jadi transisi betul-betul. Nah, generasi Gen Z sekarang itu luar biasa, ya. Kemudian sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau itu yang seperti apa nanti hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu gurunya sebagai manajer itu akan menjadi menguatkan pribadinya sendiri, pribadi si murid itu sendiri ya. Nah, ini segitiga restitusi, ini materi terakhir kita ya. Segitiga restitusi, apa sih segitiga restitusi itu? Nah, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena memang di sini ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk melakukan proses segitiga restitusi ini. Yang pertama, ini guru harus menstabilkan identitas. Jika murid ini menghadapi murid yang bermasalah, jadi kita stabilkan dulu. Ya, jangan langsung udah tahu si murid salah, langsung dimarah-marah. Tidak seperti itu. Kita stabilkan dulu emosinya. Nah, guru berkata biasanya begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bijak sekali ya. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah. Nah, ini misal kemarin yang saya lakukan dengan murid, saya melakukan praktek segitiga restitusi ini. Nanti ada di
menghadapi siswa yang kesal karena bukunya dicontek oleh orang lain. Saya tanya kenapa, terus si siswanya marah-marah sambil mukul-mukul meja. Berisik kali ya berarti ya. Kenapa buku saya dicontek-contek seperti itu, marah-marah. Nah, saya panggil anaknya, kemudian saya ajak ngobrol sampai akhirnya dia stabil emosinya dan dia tahu apa yang dia lakukan tidak baik. Ya, ini kata-kata yang biasa diucapkan kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini biasanya untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya yang diucapkan oleh guru, ini biasanya nih kalimat-kalimatnya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau yang kedua nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya si murid mencontek, ya. Kamu pasti tahu alasan kenapa kamu mencontek. Alasan kamu mencontek kenapa? Pasti jawab anak, karena saya tidak bisa Bu, karena saya tidak menghafal Bu, karena saya tidak belajar. Nah itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu ya, kalimat-kalimat untuk memvalidasi kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, biasanya pertanyaannya seperti ini. Tujuannya untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini tujuan untuk menanyakan keyakinan. Ya. Biasanya guru mengeluarkan kalimat seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, itu untuk menanyakan keyakinan. Atau keyakinan apa sih yang sudah kita buat dan kamu langgar sekarang? Nah, misalkan anaknya kesiangan, berarti keyakinan yang tidak disiplin ya. Keyakinan yang poin disiplin. Nah, itu Bapak Ibu materi kita hari ini. Mungkin ini ada videonya untuk praktek di kelas. Kemarin saya sudah praktek tentang membuat keyakinan kelas dengan Sylvia. Kita syutingnya. Video lah.
Ya, itu jadi contoh dari segitiga restitusi. Itu contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, tapi sebelum ditutup saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Sungguh manis buahku ini, habis dimakan si sampah. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberi manfaat